رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Majlis Syahri Ramadan Al-Mubarak yang ditulis oleh Dr. Soleh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. Kita sampai pada pembahasan fi qiyamihi, ya, sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan, tentang qiyamul lail atau bangun malamnya untuk sholat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, wa dzikri syai'in min khisalihi sallallahu alaihi wasallam, dan pembahasan tentang sedikit dari beberapa sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dzikru syai'in min khisalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini adalah membicarakan sedikit tentang perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan fa, ya. Ini enggak pakai fa, jadi min khisalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khisaluhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perihal Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sifatuhu, dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syama'iluhu, dan ya keseluruhan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kathiratun jiddan, sangat banyak. Ya, allafa fiha al-ulama, ya, musannafatin tawilatan. Para ulama telah menulis tentang, ya, sifat-sifat Nabi, tentang perihal Nabi, tentang syama'ilun Nabi, atau tentang semua keadaan, semua perilaku Nabi SAW, musannafatin tawilatan, ya, karangan-karangan atau tulisan-tulisan yang sangat tebal, yang sangat panjang, ya. Sammuha kutubas syama'ilil Muhammadiyah, ya, kutubas syama'ilil Muhammadiyah, ya. Mereka menamakan musannafat atau kitab-kitab tersebut sebagai kitab Syama'il al-Muhammadiyah, sifat-sifat Nabi, ya, atau keseluruhan kepribadian Nabi, ya. Faqad a'dallahu hadan nabiyya al-karima minas sifatil hamidah. Sungguh Allah telah memberikan kepada Nabi kita yang mulia ini sifat-sifat yang terpuji, malam yu'tihi li makhlukin siwa, yang tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. tidak diberikan kepada manusia-manusia yang lain.
li'annahu afdalur rusuli, karena beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul yang paling utama, rasul yang paling istimewa di antara rasul-rasul yang ada. Wa imamul muttaqin, dan menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sayyidu waladi Adam, dan beliau itu adalah tuan atau penghulu dari anak cucu Adam, ya. Pemimpin anak cucu Adam. Fakana la yusbiku fi ayyi khoslatin min khisalil khair, maka adalah tidak ada seorang pun yang bisa mendahului Nabi SAW dalam hal perihal kebaikan. Perihal kebaikan tidak ada yang bisa mendahului Nabi. Wala ahada yudanihi, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekati Nabi. Au yubarihi alaihi salatu wassalam, atau bisa menyamai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyaingi Nabi SAW, ya. Faqad kana fi qiyamil lail, dan sungguh adalah di dalam masalah qiyamul lail, di bangun malam, Nabi itu yaqumu qiyaman tawilan. Jadi Nabi itu bangun malam untuk sholat itu lama, tawilan, lama sekali, panjang sholatnya. Hatta tafattorat qadamahu, sampai-sampai membengkak, ya, pecah-pecah kedua kakinya. Mengapa sampai bengkak? Min tulil qiyami, karena lamanya berdiri. Karena lamanya berdiri Rasulullah itu kalau sholat malam atau kalau qiyamul lail, ya. Faqalat lahu Aisyatu radhiyallahu anha fi dzalika. Oleh karena itu Aisyah sampai-sampai mengatakan kepada beliau, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada beliau, ya, fi dzalika, mengenai sholatnya yang panjang itu sampai bengkak-bengkak kakinya itu, ya. Maka Aisyah mengatakan, lima taf'alu hadza, mengapa wahai Rasul engkau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, padahal sungguh Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dari dosamu dan yang akan datang, dan dosa-dosa yang akan datang sudah diampuni, tapi mengapa engkau melakukan itu sampai bengkak-bengkak kakimu, ya. Qala, maka Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakuro, mengapa aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Bukankah aku ini ingin menjadi hamba yang bersyukur, ya. Jadi beginilah Rasulullah itu cara mensyukuri nikmat Allah, caranya bersyukur kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak ibadah. Ya, kesyukuran Rasulullah itu diimplementasikan, dibuktikan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya adalah dengan sholat malam yang panjang sampai-sampai bengkak kakinya. Hatta inna Hudzaifah ibna al-Yamani radhiyallahu anhu qama ma'an Nabi SAW fi ba'dil layali. Sampai-sampai sesungguhnya Hudzaifah bin al-Yamani, semoga Allah meridhoinya, itu pernah sholat malam bersama Nabi SAW di sebagian malam. Ya dzunnu annahu sayutiku al-qiyama ma'hu, dia kira bahwa dia itu sanggup untuk mengikuti qiyamul lailnya Rasulullah SAW, untuk qiyamul lail bersama Rasulullah SAW.
Dia kira begitu, dia menyangka dengan kuat dia akan sanggup, ya. Faqoma sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berdiri memimpin sholat, ya, mengimami Hudzaifah bin Al-Yamani. Ini menandakan bahwa sholat qiyamul lail itu boleh dilaksanakan secara berjamaah, minimal ini 2 orang. Ya, tapi ada juga nanti riwayat bahwa Rasulullah sendiri sholatnya di rumah, ya. Faqala suratal Baqarah, faqara'a suratal Baqarati. Maka setelah Rasulullah berdiri, Rasulullah kemudian membaca surat Al-Baqarah kamilatan, ya, sampai tuntas, sampai sempurna satu surat, ya. Surat Al-Baqarah itu 2,5 juz panjangnya, ya. Bayangkan itu 2,5 juz itu. Summa qara'a suratan nisa kamilatan. Setelah itu dilanjut oleh Rasulullah membaca surat An-Nisa, ya, sempurna sampai selesai surat itu. Surat An-Nisa panjang juga, ya. Summa qara'a surata Ali Imran kamilatan. Kemudian membaca surat Ali Imran sempurna. Ya, di 3 surat dibaca. Di berapa juz ini? Ya, dalam 1 rakaat. Sudah begitu bacanya, coba ditengok ini, ya. La yamurru bi ayatin fiha rahmatun illa waqafa yas'alu. Beliau tidak membaca satu ayat di dalamnya ada cerita, ada keterangan, ya, yang isinya itu cerita tentang rahmat Allah, kecuali beliau itu berhenti berdoa minta rahmat. Ketika ketemu ayat-ayat yang isinya cerita tentang rahmat Allah, beliau berhenti dulu, tidak dilanjutkan, kemudian beliau berdoa minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berdoa, pokoknya beliau berdoa. Ya, mungkin berdoanya dalam hati, kan, atau doanya pelan, ya. Wala yamurru bi ayatin fiha dzikrul adzabi illa waqafa wa ta'awadza. Dan beliau tidak membaca ayat yang di dalam ayat itu diceritakan tentang azab, kecuali pasti beliau berhenti, kemudian beliau meminta perlindungan. Dia berdoa minta dilindungi dari azab. Kalau ketemu ayat-ayat azab. Jadi bacanya ini nggak langsung terus, berhenti-berhenti juga berdoa. Sudah berapa juz tapi banyak berhenti ketemu ayat-ayat rahmat dan ayat-ayat azab. Hatta qala Hudzaifatu. Sampai Hudzaifah itu mengatakan atau gremeng, ya. Laqad hamamtu an ajlisa wa atrakahu. Saya betul-betul, ya, berkeinginan untuk duduk aja, nggak mau ikut, ya. Ya, wa atrakahu, dan saya tinggalkan beliau sholat sendirian karena nggak kuat, ya. Demikian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Mengapa? Kata Hudzaifah, mengapa? Ini bukan kata itu, ini penjelasannya, ya, mintulil qiyam. Karena lamanya itu, saking lamanya itu Rasulullah itu berdiri dalam setiap rakaatnya. Itu 1 rakaat itu panjang sekali, ya. Hadza namudzajun min qiyamihi sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh daripada bagaimana berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salat malam. Apalagi wa kana ruku'uhu fituli nahwan min qiyamihi. Dan adalah rukuk Rasulullah SAW di dalam sholat itu, dalam sholat malam itu, dalam hal panjangnya itu, panjang rukuknya itu, nahwan min qiyamihi. Itu kurang lebih sama dengan lamanya berdiri yang sudah 3 surat yang lebih daripada 3 juz tadi.
kurang lebih sama panjangnya. Berarti doanya di dalam ruku itu diulang-ulang, ya, atau doa-doa Rasulullah yang ada biasa yang diriwayatkan tentang doa ruku dibaca, ya. Wa sujuduhu nahwan min ruku'ihi alaihi salatu wassalam. Dan sujudnya Rasulullah SAW itu kurang lebih sama daripada rukuknya alaihi salatu wassalam. Jadi antara berdirinya, rukuknya, sujudnya, ya mirip-mirip panjang sama. Panjangnya mirip-mirip aja. Ya kurang lebih panjang-panjang ya. Itu dalam masalah Qiyamul Lail Rasulullah SAW. Wa amma fisyam, maka adapun berkenaan dengan puasa, kaitannya dengan puasa Rasulullah SAW, fakana sallallahu alaihi wasallam kathiru siyam, maka adalah Rasulullah SAW itu banyak sekali berpuasa. Hatta yaqulal qailu, sampai-sampai orang mengatakan, para sahabat maksudnya, la yafturu, ya. Rasulullah itu puasa terus, ya, tidak makan, puasa terus. Wa kana yafturu alaihi salatu wassalam hatta yaqula al-qailu la yasumu. Dan kadang-kadang Rasulullah itu ya enggak berpuasa, ya, sampai-sampai orang mengatakan la yasumu, Rasulullah enggak pernah puasa. Jadi inilah gambaran Rasulullah. Fakana kathirus siyam, Rasulullah itu banyak berpuasa. Wa kana kathirul iftar, tapi banyak juga tidak berpuasa, makan, ya, alaihi salatu wassalam. Ini ya, ini sudah taqaddama, sudah pernah dijelaskan sebelumnya, ya, sudah pernah kita baca, ya. Itu tadi berkenaan dengan puasa beliau. Wa fil jihadi fi sabilillah, dalam hal jihad Rasulullah SAW di jalan Allah, kana asja'as suja'an, adalah Rasulullah itu adalah orang yang sangat berani di antara orang-orang yang pemberani. Jadi Rasulullah itu asja'us suja'an, orang yang paling berani di antara orang-orang yang pemberani. Wa kana fi muqaddamatil juyus, Rasul itu selalu berada di barisan yang paling depan di pasukan, barisan pasukan paling depan ketika perang, ya, ketika jihad. Hatta inna sahabata kanu yattaquna bihil aduwa, sampai-sampai sungguh para sahabat itu adalah orang-orang yang berlindung di balik Rasulullah dari musuh. Ya, orang sahabat-sahabat itu berlindung di belakang Rasulullah SAW untuk berhadapan dengan musuh, ya. Li'annahu kana sallallahu alaihi wasallam yakunu aqrabahum ilal adwi, karena sesungguhnya Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dekatnya dengan musuh di antara para sahabat, para pasukan. Itu Rasulullah paling dekat dengan musuh. Hatta qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wa huwa asja'us suja'an, padahal Ali juga merupakan orang yang dianggap sebagai orang sangat berani, pemberani di antara para pemberani, ya. Rasulullah itu asja'us saja'an, ya, dan Ali juga asja'us saja'an di kalangan kaum muda. Tapi Ali mengatakan kunna nattaqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza hamiya al-watisu wahmarratil hadku. Kami berlindung di balik Rasulullah SAW ketika perang itu memanas, pertempuran itu memanas dan memerah, itu bahaya itu memerah. Sudah gawat-gawatnya.
maka kami pun berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Ali yang pemberani, yang lebih muda, berlindung di belakang Rasulullah yang lebih tua. Kana akrabana ilal aduwi alaihi salatu wassalam. Ali mengatakan orang yang paling dekat dengan musuh di antara kami adalah Rasulullah SAW. Hadza min saja'atihi alaihi salatu wassalam fil jihadi wal khurubi. Inilah di antara cerita tentang keberanian Rasulullah SAW di dalam jihad dan perang, ya, dalam jihad dan perang. Ya, fa'an Ali ini catatan kakinya, fa'an Aliyin radhiyallahu anhu qala. Maka diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu qala, laqad ra'aituna. Sungguh aku melihat kami, maksudnya sungguh aku masih ingat dengan kami. Yauma Badrin ketika terjadi perang Badar. Wa nahnu naludhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami berlindung di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa aqrabuna ilal adwi, dan beliau itu adalah orang yang paling dekat dengan musuh, ya, di tengah-tengah kami. Wa kana min asyaddin nas yauma idzin ba'san, dan ketika itu dalam perang Badar itu Rasulullah itu adalah asyadun nas, orang yang paling keras ba'san serangannya yauma idzin pada hari itu, ya. Akhrajahu Ahmad. Wa qala Syekh Ahmad Syakir memberikan komentar tentang hadis ini yang diriwayatkan oleh Ahmad ini fi tahqiqil musnad, di dalam mentahqiq kitab musnadnya Ahmad. Beliau mengatakan isnaduhu sahih, sandarannya adalah benar, sahih atau sah, ya. Ini tentang Rasulullah dalam jihad, ya. Wa amma fis shadaqati wal judi, adapun kalau dalam masalah sedekah dan kedermawanan, fakana ajwadan nasi alaihi salatu wassalam, maka orang yang paling dermawan itu adalah Rasulullah SAW. Wa kana la yudakhiru syai'an ala kathrati ma ya'tihi min malillah min huna wa hunaka. Dan adalah Rasulullah itu tidak menyimpan sedikit pun, ya, padahal banyak yang datang kepada beliau berupa harta Allah dari sini dan dari sana, artinya dari mana-mana. Rasulullah itu menerima harta banyak, ya, rezeki dari Allah itu banyak yang datang kepada beliau. Misalnya minal jihadi, karena jihad dapat rampasan perang, wal maghonim, ya, ghanimah rampasan perang. Selain itu apa? Wal hadaya, banyak hadiah yang diterima oleh beliau dari sahabat-sahabat. Wal amwal, atau dari harta-harta yang lain bentuknya dan cara yang datang kepada beliau, ya. Kana la yudakhiru syai'an, tetapi Rasulullah tidak menyimpan sedikit pun, ya. Wa innama yunfikuhu fi sabilillah, beliau itu selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa alal muhtajina, dan selalu menginfakannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Hatta innahu lamma mata alaihi salatu wassalam kana alaihi dainun, sampai-sampai ketika beliau wafat, meninggal alaihi salatu wassalam, beliau memiliki hutang, ya, menanggung hutang, ya. Wa kanat dar'uhu marhunatan inda yahudiyin, dan adalah, ya, baju besi beliau itu tergadai ketika beliau meninggal, bajunya tergadai inda yahudiyin, ada pada diri orang Yahudi, bito'amin istarahu, untuk mendapatkan makanan yang beliau beli dari si Yahudi tersebut, li ahlihi, untuk keluarganya, untuk makan keluarganya, ya. Catatan kakinya, fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat, maka diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan,
tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW wafatnya. Wa dar'uhu marhunatun, dan baju besi beliau itu tergadai inda Yahudiyin, ada pada orang Yahudi. Bisa lasina so'an min syairin, beliau tukar ya, beliau untuk mendapatkan 30 sok daripada gandum ya. Ini akhrajahu Bukhari dan Muslim. Ini menandakan boleh ya utang piutang jual beli kepada non muslim ya, yang ya, Yahudi masih campur aduk makanannya antara halal dan haram, diperbolehkan. Yang kedua ya, zaman Nabi sampai meninggal masih ada orang Yahudi yang belum Islam ya, hidup bersama di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan hidup bersama Nabi ya. Lam yatruk malan wala turkatan ya, wala turkatan. Jadi Nabi tidak meninggalkan harta dan tidak meninggalkan warisan. Wa inna makana, dan sesungguhnya adalah alaihi salatu wassalam, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam ya'isu ma'as ashabihi, beliau hidup bersama para sahabat-sahabatnya, sahabat beliau, kama ya'ishu al-fuqara'u, hidupnya itu seperti hidupnya para orang-orang fakir, para orang-orang miskin ya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yudakhiru syai'an minal mal, karena Rasulullah SAW itu tidak menyimpan sedikit pun harta. Wa inna ma yunfikuhu fi sabilillah, kalau beliau punya harta maka harta itu kemudian disedekahkan di jalan Allah, imma fil jihad ya, ada kalanya digunakan untuk membiayai jihad, peperangan ya. Wa imma lil fuqara wal masakin, ada kalanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Wa imma lit ta'lifi alal Islam, dan ada kalanya juga diberikan untuk taklif, untuk menjinakkan orang-orang yang mu'alaf yang baru masuk Islam, atau orang-orang kafir untuk supaya masuk Islam, dibujuk-bujuk, dikasih-kasih supaya tidak mau masuk Islam ya. Wa kana la yaruddu sa'ilan, dan adalah Rasul itu tidak biasa menolak orang yang meminta-minta kepada beliau itu, beliau tidak bisa menolak ya. Hatta lau sa'alahu as-sa'ilu saubahu alladhi alaihi, sampai-sampai pernah sekiranya ada orang yang meminta kepada beliau, ada orang yang meminta, orang peminta minta kepada beliau, minta pakaian beliau, baju beliau, alladzi alaihi, yang beliau pakai, la khala'u, pasti beliau akan melepasnya, wa a'tahu iyahu, kemudian memberikan baju tersebut iyahu kepada orang yang minta itu ya. Wa qad alimtum qissata Syamlah, Anda pasti tahu atau pasti ingat tentang kisahnya Syamlah. Syamlah itu adalah sebuah kain atau selimut atau jubah, yakni al-aba'ah, jubah ya, allati uhdiyat lin Nabi sallam, yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Jadi Nabi dapat hadiah berupa jubah, pakaian ya. Wa kana muhtajan ilaiha, dan Rasulullah butuh kepada jubah tersebut, muhtajan ilaiha, Rasulullah membutuhkannya. Fala bisaha ya, maka Rasulullah pun memakainya karena Rasulullah senang. Fala bisaha alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memakai jubah tersebut ya. Setelah dipakai, fasa'alahu iyaha sa'ilun, tiba-tiba ada orang yang memintanya, untuk meminta jubah yang dipakai oleh beliau itu. Fa khola'aha, maka Rasulullah pun melepaskannya, melepaskan jubah tersebut. Wa atoha, kemudian Rasul memberikan jubah tersebut iyahu kepada orang yang minta itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana la yaruddu sa'ilan, karena Rasul itu
nggak bisa menolak orang yang minta kepada beliau itu ya. Maka catatan kakinya Fa'an Sahlin ibni Sa'id radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridhoinya. Qala Sahal mengatakan, Ja'at imro'atun bi burdatin. Datanglah seorang perempuan membawa burdah. Burdah itu kain panjang yang biasa digunakan untuk bisa umroh atau haji, bisa untuk rida, dan bisa untuk izar. Untuk bagian atas ikhram namanya rida, untuk bagian bawah ikhram atau bagian ikhram namanya izar ya. Qala maka maka Sahal mengatakan atadruna mal burda, apakah kamu tahu apa itu burda? Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, na'am ya asyamlah. Itu adalah ya pakaian ya atau jubah mansujun fi hasyatiha, yang ditenun di bagian pinggirnya atau dijahit bagian pinggirnya atau diobras bagian pinggirnya. Qalat, maka si imro'ah tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini nasajtu hadhihi biyadi, saya tenun kain ini dengan tangan saya sendiri. Saya buat sendiri, ini saya tenun sendiri. Aksukaha, saya ingin ini engkau yang memakainya. Saya pakaikan ini untukmu. Fa'akhadhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mengambil pakai kain tersebut, muhtajan ilayya, karena Rasulullah memerlukannya. Rasulullah membutuhkannya. Fakharaja ilaina, kemudian setelah Rasulullah memakai kain tersebut, Rasulullah keluar menemui atau menjumpai kami. Wa innaha izaruhu, dan pakaian itu menjadi izar beliau, menjadi pakaian bawah beliau. Faqala rajulun minal qaum, tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kaum. Ya Rasulullah, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aksiniha, coba pakaian itu berikan aja kepadaku. Berikan aja pakaian itu kepadaku. Ini hadiah dikasih orang, diminta ya. Faqala na'am, Rasulullah diminta ya bilang aja, Rasulullah nggak bisa menolak. Maka Rasulullah mengatakan, iya, silakan kalau kamu ambil ya. Fajalasan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil majlis, maka Rasulullah duduk di dalam majlis. Summa raja'a, kemudian beliau pulang. Fatawwaha, kemudian beliau itu melipat kain tersebut. Summa arsala biha ilaihi, kemudian Rasulullah memberikan kain tersebut kepada orang yang meminta itu. Faqala lahu al-qaum, maka orang-orang para sahabat yang lain ngomong kepada orang laki-laki itu yang minta pakaian kepada Rasulullah itu ya. Ma'ahsanta, katanya para sahabat, kamu ini tidak ada baiknya ini. Kalau bahasa kita, kurang ajar kamu ini. Apa kamu ini? Kira-kira begitu ya. Sa'altaha iyyahu, kok kamu kok bisa-bisanya kamu meminta kain itu kepada beliau? Laqad alimta annahu la yaruddu sailan, kau kan tahu beliau itu nggak bisa menolak orang minta, pasti dikasih itu. Ya, kira-kira begitu lah. Faqala rajul, maka rajul itu si laki-laki itu berkata, memberi alasan mengapa dia minta kain itu. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, ma sa'altuhu illa litakuna kafani yauma amutu. Saya minta kepada beliau kain tersebut tidak ada lain kecuali agar supaya kain tersebut itu menjadi kafanku ketika aku mati. Qala Sahal, maka Sahal mengatakan, fakanat kafanuhu, maka ternyata betul
kain itu akan menjadi kafannya. Ini dalam riwayat lain disebutkan bahwa orang menembul mati dalam jihad dikafani dengan kain tersebut. Akhrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, ini penjelasan daripada catatan kaki ini ya, di atas tadi ya. La yardu sa'ilan ya. Ya, hadhihi sifatuhu sallallahu alaihi wasallam fil judi wa badlil mali. Inilah gambaran Rasulullah SAW dalam hal kedermawanan serta pengorbanan harta beliau. Bagi-bagi beliau harta. Jadi beliau membagi-bagi hartanya itu kepada orang lain. Itu seperti itu ya. Lakin ya, akan tetapi makana yabdhulu al-mala fit tabdzir. Tapi Rasulullah itu tidak pernah ya mengorbankan atau membagi-bagi hartanya itu untuk hal-hal yang tabdzir atau mubadzir. Ya, awil israf atau israf berlebih-lebihan. Apa bedanya mubadzir dan berlebih-lebihan? Ya, tabdzir itu adalah menggunakan harta untuk yang maksiat atau haram walaupun sedikit, ya, walaupun 1 perak. Tapi untuk yang haram maka itu mubadzir namanya. Itu sebagian pengertian ulama mengartikan seperti itu. Adapun israf itu berlebih-lebihan dalam hal dibolehkan. Yang dibolehkan berlebih-lebihan. Ya. Kalau mubadzir tidak ada gunanya itu, malah untuk maksiat dan haram. Tapi kalau israf berlebih-lebihan, walau itu dibolehkan, nggak boleh juga israf namanya. Awil badakhi atau bermewah-mewahan. Ya, bermewah, melebihi kebutuhan, terlalu mewah ya. Enggak juga Rasulullah ya. Wa innama yunfiku al-mala fi sabilillah. Tapi Rasulullah SAW selalu menginfakkan harta itu di jalan Allah. Ya, wa yad'uhu fi mawadihi allati ta'udu bin naf'i 'alal muslimina. Yang lalu meletakkan hartanya itu di tempatnya yang kemudian nanti manfaatnya itu bisa didapat ya, bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Hakadza kana infaquhu sallallahu. Begitulah ya infaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya, begitulah caranya Rasulullah berinfak. Wa kana fi Ramadan ajwada ma yakunu. Dan kalau sudah masuk di bulan Ramadan, maka Rasulullah menjadi lebih dermawan lagi daripada sebelumnya. Karena sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan ajwada bil khair. Minar rihil mursalati. Rasulullah itu kalau sudah di bulan Ramadan menjadi dermawan dengan segala macam kebaikan, melebihi angin yang bertiup ya. Melebihi angin yang bertiup. Taqaddama sudah berlalu penjelasannya ya. Fal muslim, maka seorang muslim itu la yumkin, tidak mungkin ayal hiqa bir Rasul sallam untuk menyusul Rasulullah sallam dalam hal kedermawanan. Walau yumkinu li ayyi makhluqin, dan tidak ada makhluk manapun ayusawiyan Nabiya SAW untuk bisa menyamai Nabi SAW au yalhiqu bihi atau menyusul Nabi SAW. Walakinna akan tetapi sesungguhnya al-iqtida'a matlubun, yang dituntut dari kita itu, yang diharapkan dari kita itu adalah meniru, meneladani beliau ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun, karena sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada uswah, ada teladan hasanatun yang baik, lakum bagi kalian ya. Surat Al-Ahzab ayat 21. Fal muslim, maka seorang muslim itu yaqtadi bir Rasul sallallahu fi hadhil khisal. Ya, muslim itu meniru, mencontoh ya Nabi Rasul sallallahu dalam masalah-masalah kebaikan ini, dalam masalah
Yang baik-baik ini, yang terpuji ini, hasba istito'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Wa illa fa innahu la yalhiqa birrasul sallam. Karena dalam kenyataannya sesungguhnya tidak ada yang bisa menyusul Nabi SAW. Walakin akan tetapi yaktadi bihi. Ya, kita bisa mencontoh beliau. Bihasbi istito'atihi, sesuai dengan kemampuannya. Yusolli minal laili, ya, sholat di malam hari, wa yasumu minal ayam, dan puasa di siang hari, wa yatasaddaqu minal mal, dan bersedekah dengan harta, hasba istito'atihi, sesuai dengan kemampuannya, wa maujudihi, sesuai dengan apa yang dimilikinya, yang disanggupinya, yang ada padanya. Yusyariku fi kulli khoslatin min khisolil khair. Ya, hendaklah muslim itu membeli peran di dalam setiap hal kebaikan ini, ya. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yujahidu fi sabilillah, ya, berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Yad'u ilallah, ya, berdoa kepada Allah juga. Ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar juga. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya. Fal muslim la yaq'udu 'anil khair. Muslim itu tidak duduk dari kebaikan, tidak berhenti untuk berbuat baik, ya, tidak meninggalkan berbuat baik, ya. Wayakulu, kemudian dia dengan mengatakan, ya, beralasan, ana lastu mislar rasul, saya tidak seperti Rasulullah. Kemudian dia tidak melakukan kebaikan, itu yaq'udu 'anil khair, tidak melakukan kebaikan sama sekali. Nah, nggak boleh seperti itu, mengatakan bahwa saya tidak seperti Rasul. Nah, anta ma'murun bil ikta, walaupun kita nggak seperti Rasul, tapi Anda itu diperintahkan untuk iktidak bir Rasul, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin taf'al hasba ma tastati'u, tapi Anda itu melaksanakan sesuai dengan Anda yang Anda sanggupi, Anda mampu. Wa illa fa innar rasul sallallahu la yalhiqu bi ahadun fi khisalil khairi wa amalil birri. Ya, karena dalam kenyataannya sesungguhnya Rasulullah SAW tidak ada orang yang bisa menyusul beliau, seorang pun, dalam hal kebaikan, berbuat baik dan beramal kebajikan, ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi da'wah ila Allah wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Adapun Rasulullah SAW dalam hal berdakwah kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar, kana yabdhulu nafsahu alaihi salatu wassalam, maka adalah Rasulullah SAW itu mengorbankan dirinya, ya, mengorbankan dirinya, hatta innahu ya'rudu nafsahu lil akhtar, bahkan sampai-sampai bahwa beliau itu menceburkan dirinya ke dalam berbagai hal yang membahayakan. Bidakwatil kufar, dalam hal mendakwai orang-orang kafir, wal munafiqina, dan orang-orang munafik, wal yahudi wan nasara, dan kepada Yahudi dan Nasrani. Kana yad'u ilallahi fi kulli majalin wa fi kulli munasabat. Beliau itu berdakwah, mendakwah, mengajak kepada Allah di setiap waktu dan di setiap kesempatan. Rasulullah SAW selalu saja berdakwah. Karena yakhruju min Makkah, ya, Rasulullah keluar dari Mekah, kama kharaja ila Taif, sebagaimana Rasulullah juga keluar menuju Taif, ya. Wa kana yakhruju ilal musimi fi ayyamil hajj, dan Rasulullah keluar, ya, menuju musim-musim pada musim-musim haji. Wa ya'rudu nafsahu alal qabail fi Mina. Rasulullah menawarkan diri untuk membantu kabilah-kabilah yang ada di Mina. Yada'uhum ilallahi azza wa jalla. Rasulullah mengajak mereka kepada Allah azza wa jalla. Ma'amahum fihi minal adawati li Rasulullah SAW wal haqdi. Sementara mereka itu adalah orang-orang yang, ya,
Di dalam dirinya itu ada rasa permusuhan, benci, dengki kepada Rasulullah SAW, ya, wal haqid, dan benci sekali sama Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap mendakwai mereka. Wa annahum yawadduna qatlahu, bahkan sampai-sampai mereka itu ingin membunuh beliau. Walakinnallahu yahmihi minhum, akan tetapi Allah melindungi beliau dari gangguan mereka, dari ancaman mereka. Ya, fakana ya'rudu nafsahu lil khatari fi sabilid da'wa ila Allah azza wa jalla. Maka seperti itulah Rasulullah itu mengorbankan dirinya ke dalam hal, menceburkan diri dalam hal-hal yang berbahaya di jalan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yuhibbu ayyatadiyan nasu ilal haqqi. Dan Rasulullah sangat cinta kiranya semua manusia itu mendapatkan petunjuk, menemukan kebenaran, ya. Wa kana yasu'uhu idza lam yastajibu. Dan Rasul sangat sedih ketika ternyata orang-orang yang didakwah itu lam yastajibu, mereka tidak meresponnya, tidak menyambutnya dengan baik dan positif, ya. Yasu'uhu jiddan. Beliau sangat sedih kalau sampai nggak diterima. Yadiku sadruhu sallallahu alaihi wasallam, ya. Dada beliau menjadi sempit, perasaan beliau menjadi sumpek, ya, sedih ketika dakwahnya tidak diterima. Idza ra'an nasa la yastajibuna lil iman, yaitu ketika orang-orang manusia, beliau melihat orang-orang atau manusia tidak merespon, tidak menerima iman yang beliau tawarkan, ya. Wa dzalika isfaqan alaihim min adzabil. Sementara beliau melakukan itu dalam rangka beliau itu sangat sayang, sangat cinta kepada mereka, khawatir mereka itu Rasulullah itu khawatir terhadap nasib mereka dari azab Allah. Hatta qala Allahu lahu, sampai-sampai Allah menggambarkan tentang beliau itu, ya, berkenaan dengan kesedihan beliau ketika beliau enggak direspon dalam dakwah beliau. Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 3, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ya, boleh jadi kamu akan membunuh dirimu sendiri gara-gara mereka tidak mau menjadi orang-orang yang beriman dengan dakwahmu. Artinya apa? Ini menggambarkan bahwa Nabi saja dalam berdakwah ini juga sedih, gak diterima, ya, apalagi dicaci maki, ya, dihalang-halangi, memang menyedihkan. Rasulullah juga manusia, ya. Rasulullah juga sedih, Rasulullah kadang ada perasaan-perasaan putus asa muncul, kemudian diingatkan oleh Allah SWT. Yakni artinya la'allaka muhliku nafsaka. Ya, bisa jadi kamu akan membunuh, membinasakan dirimu sendiri fisabili dakwatihim, untuk mendakwai, di dalam jalan mendakwahi mereka kepada iman. Allah yakunu mu'min, karena mereka tidak mau menjadi orang beriman. Summa bayyanallahu lahu, kemudian Allah menjelaskan kepada beliau, anna alaihi al-balagho faqat. Sesungguhnya tugas beliau itu hanya menyampaikan saja. Jangan bersedih kalau tidak direspon dengan baik, dengan positif oleh umat. Ya, faqat itu boleh ditulis dengan dal, boleh ditulis dengan to. Faqat atau faqad, ya, saja. Tugas beliau menyampaikan saja. Alaihi ayyuballigha da'watallahi azza wa jal. Ya, kewajiban beliau itu adalah menyampaikan dakwah Allah azza wa jal. Wa amma hidayatul qulubi, adapun hidayahnya hati, hidayatul taufik, itu faya biyadillahi azza wa jal. Maka itu menjadi tanggung jawab Allah SWT sendiri. Fama ala rasul illal balagh, maka tidak ada lain, tugas Rasul itu hanyalah menyampaikan saja.
Wa qad ballagha sallallahu alaihi wasallam al-balagha al-mubina, dan sungguh Rasulullah SAW telah menyampaikan betul-betul nyata, menyampaikan dengan jelas. Wa ma qassara fi syai'in, Rasulullah tidak mengurangi, Rasulullah tidak Rasulullah tidak sembrono, tidak ceroboh dalam menyampaikan. Rasulullah sampaikan semua. Wa bayyana lin-nasi kulla syai'in anzalahu Allahu ilaihi. Dan Rasulullah sudah menyampaikan, menjelaskan semua hal yang Allah turunkan kepada beliau, ya. Hatta qala fi hajjatil wada, sampai-sampai ketika haji wada Rasulullah mengatakan, ala hal ballaghtu, bukankah aku sudah menyampaikannya? Qalu, para sahabat kaum muslimin menjawab, nasyhadu annaka balaghta wa attaita wa nastaghta. Engkau sudah menyampaikannya, ya, kami semua menyaksikan engkau sudah menyampaikannya dan engkau menunaikannya, dan engkau sudah sampaikan keinginan engkau untuk menyelamatkan manusia. Faqala, maka Rasulullah menjawab, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah pernyataan mereka ini ya Allah. Nah, seperti itu, ya. Ada riwayat Muslim, ya. Riwayat Muslim, ya. Hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah ya realitas Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watihin nas, ketika Rasulullah mendakwai manusia ilal khair, kepada kebaikan, wal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Itulah realitas beliau ketika Rasulullah itu amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Memerintahkan yang ma'ruf, yang dikenali oleh hati nurani manusia, baik itu sebelah kebaikan, dan mencegah kemungkaran yang diingkari oleh hati nurani manusia yang sehat, ya. Yuridu lahumul khair, Rasulullah itu sangat mengendaki adanya kebaikan bagi mereka, yang orang-orang yang didakwai oleh Rasulullah itu. Wa yuridu lahumun najat, Rasulullah menginginkan keselamatan mereka. Wa yuridu lahumus salamata was sa'adata fid dunya wal akhirah, Rasulullah sangat menginginkan keselamatan, kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat. Li'annahu sallallahu ansokul khalqi, Rasulullah itu adalah ansokul khalqi, orang yang paling ingin menyelamatkan manusia. Wa qad ballagha fin nusqi alaihi salatu wassalam muntahahu, Rasulullah telah menyampaikan keinginan untuk menyelamatkan manusia itu sampai puncaknya, sampai tuntas. Fakana nasihan, Rasulullah sangat ingin menyelamatkan manusia. Aminan, sangat bisa dipercaya. Muballighun anillahi subhanahu wa ta'ala, Rasulullah menyampaikan apa saja yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ila an akmalallahu bihidin, sampai akhirnya Allah menyempurnakan agama ini. Wa atamma bihin ni'mat, dan Allah menyempurnakan kenikmatan ini. Wa aqama bihil hujjah, dan Allah menegakkan hujjah ini. Wa abana bihil al-mahjata, dan kemudian Rasulullah menjelaskan, ya. Rasulullah menjelaskan arah tujuan hidup ini. Wa ma tuwfiya sallallahu alaihi wasallam illa wa qad qama bi jami'i wadhaifir risalati wa kammalaha. Dan Rasulullah tidak wafat, tidak meninggalkan dunia ini, kecuali Rasulullah sudah melaksanakan semua tugas-tugas kerasulan, ya, kerasulan beliau, dan telah menyempurnakan tugas tersebut. Waqala, dan Rasulullah mengatakan, taraktu fikum alal baito, saya sudah meninggal kalian berada di tengah-tengah cahaya, tengah-tengah yang putih, jalan yang putih, maksudnya jalan yang terang benderang, yang jelas. Lailuha kana hariha, malamnya itu seperti siangnya. La yazigu anha illa halikun, tidak menyeleweng dan menyimpang dari jalan tersebut kecuali orang yang akan binasa, ya. Binasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah juga
mengatakan, inni tarikun fikum, saya meninggalkan di tengah-tengah kalian, ma in tamassaktum bihi, jika kalian berpegang dengan teguh dengan yang saya tinggalkan itu, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan tersesat setelahku, yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnati, dan sunnahku, ya, dan sunnahku. Akhrajul Muslim, di dalam hadisnya Jabir ketika haji wajah, ya. Waqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in a'tasamtum bihi, ya, tidak akan tersesat kalian setelahnya jika kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah. Wa antum tas'aluna anni, dan kalian semua bertanya kepadaku. Fama antum qailun, lalu apa yang akan kalian katakan, ya. Hakadha kana sallallahu alaihi wasallam, begitulah Rasulullah SAW. Wa hadhihi ba'du sifatihi alaihi salatu wasallam, inilah beberapa sifat, ya, sifat karakter beliau alaihi salatu wasallam. Fa'alal muslim, maka kewajiban seorang muslim adalah ayyaqtadiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah mengikuti Rasulullah SAW, menteladani Rasulullah SAW fi khisalil khair, di dalam hal kebaikan, bihasbi ma yastati, sesuai dengan kemampuannya, wa ma yaqdiru alaih, sesuai dengan kesanggupannya, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان. رمضان يدنو يا سعادة خافقين، يدنو لنا القرآن والإيمان، نفحاته بركاته وروائح منه يبلغها لنا شعبان.